pas daftar organisasi fakultas. Deket, akhirnya gue jadian. Setelah 2 bulan pacaran, akhirnya gue berhasil menguak informasi kalau ternyata gue cuma rebound dia. Dia rupanya masih sayang sama mantannya, padahal udah putus berbulan-bulan yang lalu. Dia jadi sama gue itu cuma sebagai pemuas haus. Jadi guys, gimana nih, apa kabar pejuang-pejuang kita, pejuang-pejuang LDR, pejuang-pejuang online relationship, apa kabar? Apa kabar? Oh, ini ada yang nanya nih, Sir. Request kemana ya lagu? Bisa request ke Serenity atau ke aku. Gimana nanti bakal dipilih mana yang paling cocok, bakal diputerin. Terus buat ngingetin juga kalau teman-teman yang mau curhat nanti tentang masalah mereka atau mungkin apa yang pernah terjadi, bisa diceritain ke kita, bisa di-share. Asik. Oke, kita belum officially mulai nih. Oke. Good evening, selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di On The Wave, talking about what's current. Bersama saya host kalian malam ini, Serenity, dan co-host saya malam ini adalah Nevermore. Oke. Jadi tadi salam-salamnya udah banyak dari Sere ya. Kayaknya udah bisa diperwakilin dari dia deh kayaknya. Oke, kita mungkin mau bahas apa nih, Sir? Oke, iya. Bukannya kamu yang mau ngomong, Iya kita sih, hari ini mau bahas apa? Berat sih, bukan. Oke deh, jadi kita malam ini seperti yang mungkin tadi, yang mau kita bicarain kan, mungkin teman-teman sini juga ada yang baru join gitu, belum tahu. Jadi malam ini kita bakal bahas tentang relationship, tentang seperti misalnya pacaran, atau mungkin lu waktu PDKT sama pacar lu gimana, manis-manisnya, terus pengalaman lucu, terus juga bakal bahas tentang rebound. Ya, mungkin teman-teman sini, gue gak mau bilang semua ya, pasti udah ada yang pernah gitu ngelakuin itu. Dan juga tentang LDR. Dan juga nanti ada sesi hoax atau bukan, dimana nanti kita bakal ngasih itu hoax atau bukan. Dan nanti topik terakhir ditutup sama tentang hubungannya berpacaran dengan keluarga. Asik. Ya, jadi hubungannya dengan relationship itu sendiri, dengan teman-teman, dan hubungan relationship kalian dengan keluarga. Dan seperti biasa, di antara lagu-lagu ini, di antara topik-topik ini, kita akan masukkan request-requestan lagu kalian sebagai intermezzo. Dan kita akan berbicara dari jam 7 hingga 8.45 waktu Indonesia Barat ya. Untuk malam ini kita bakal selesai early, nggak jam 9 seperti biasa guys. Itu. Jadi gimana nih guys? Apa kabar yang relationship? Aduh, ini udah ada yang mulai nih. Udah 2 tahun relationship, ternyata dianya nggak ada komitmen ngelanjutin. Aduh, gimana tuh ceritanya? Pernah nggak Nevermore kayak gitu? Kalau untuk gitu sih, aku rasa sih kalau untuk orang pertama sekali menjalin satu hubungan gitu kan, kayak berpacaran gitu kan, memang mereka bilang saling komitmen, tapi mungkin karena ada satu masalah gitu, sehingga ke satu belah pihak itu jadi gimana ya, jadi nggak semangat, cintanya hilang. Mungkin masalah seperti itu sih kalau gue dulu sih pernah sih, dan akhirnya tinggalin, atau mungkin gue tinggalin juga kan. Jadi ini Nevermore ngomongin masa lalunya, dia saling gak komitmen, padahal di depannya bilang komitmen. Ya namanya hubungan seperti itu, kita nggak ada yang ngerti. Oke, Sir, umur berapa? Itu umur berapa? Umur kayaknya masih umur 18 sih, mungkin sih dulu sih. Iya masih muda lah, masih labil biasa Nevermore. Betul, masih labil, masih mungkin kurang komitmen gitu ya. Kalau lu sendiri gimana, Sir? Kalau aku sendiri ya, kalau udah komit, namanya relationship kan. Aku dari dulu udah bilang ke diri sendiri kalau relationship bukan buat main-main. Aku nggak tertarik sama pacaran yang pacaran nyem. Aku cuma cinta kamu nyem. Kita jalan aja dulu. Nanti kita kalau misalnya ditanyain ya, kalau cowoknya ditanyain terus kayak kita ke depannya tujuannya mau kemana? Kita jalan dulu aja gitu. Kayak no, nggak suka.
Tapi kalau menurut aku sendiri ya saya, kalau misalnya orang yang ingin sekali mendapatkan pengalaman kayak pacaran gitu, biasanya mereka kan cinta monyet gitu nggak sih? Iya nggak sih? Teman-teman juga kan gitu kan? Yang mereka sebenarnya kurang serius, cuma pengen ngerasain gimana sih pacaran sih, kayaknya asik gitu. Dan itu kedua belah pihak gitu. Kayaknya menurut aku ya, kalau menurut opini aku, nggak masalah sih selama keduanya pengen ngerasain hal yang beda gitu dalam satu hubungan. Kayak itu sih menurut aku. Maksudnya kayak gimana ya? Ingin merasakan sesuatu yang beda di dalam suatu hubungan. Maksudnya gimana? Jadi mereka cuma mau pacaran, tapi ya sekedar pacaran doang gitu, nggak mau serius banget sampai harus ke pernikahan gitu. Soalnya kan kalau lu ngeliat anak-anak SMP SMA kan pasti kan pacarnya gitu kan, ingin ngerasakan Mereka indahnya manggil- bercinta. Mereka manggil ayah bunda itu gimana? Oh. Mama papa gitu. Kalau nggak? menurut Kalau aku anak-anak sih, kayak gitu. kalau menurut teman-teman gimana nih? Coba ditulis di bawah gitu, gimana sih tanggapannya kalau orang yang masih SMP, SD atau SMA gitu kan, udah manggil ayah bunda gitu, serius banget gitu. Mungkin bisa di-share gitu. Iya kayak ayah bunda mama papa. Aduh, pacaran sama Power Rangers katanya Dinoy. Kan akhir dari pacaran pernikahan. Ya nggak sih? Kalau menurutku aku setuju sama Jack. Kalau akhir dari pacaran itu memang pernikahan. Jadi kalau misalnya belum ready, kalau belum siap untuk pacaran, menurutku sih HTS aja sih. Certified cringe moment. Dapat sertifikat gitu ya. Ini selamat, kamu cringe banget. Aduh, Ana ini boleh cerita nih, Krisnya dulu gimana cinta monyet kalian dulu kayak gimana, relationship seperti apa? Oh guys, aku mau cerita deh. Kalau aku itu dulu kalau cinta monyet ya, pernah. Itu kenapa saat anak-anak cewek saat sekolah aku tuh kenal sama si cowok ini padahal di Bali gitu. Aku chat sama cowok ini udah lama. Ini kelas 4 SD guys. Ini bego banget. Disclaimer, ini bego, ini kelas 4 SD dan aku tidak menganggap ini sebagai suatu hubungan. Oke, kenapa tuh? Terus kita chat tiap hari, terus kayak kita tiap malam call. Dan aku callnya tuh pakai telepon rumah, jadi telepon rumahnya tuh bisa aku bawa ke kamar. Jadi gitu kan guys. Terus dia suatu hari nembak aku. Jadi nama aku kan misalnya Serenity, terus ini masih pakai BBM ya guys, BlackBerry Messenger. Terus besoknya itu dia habis nembak aku, kita udah aku udah iyain. Besok paginya di BlackBerry Messenger itu statusnya dia FARAH gitu. Namaku Serenity, statusnya dia Farah. Cewek baru dong berarti kalau gitu. Terus aku tanya, kamu sama Farah? Terus dia bilang, iya, aku sama Farah. Terus bukannya tadi malam kamu nembak aku ya? Terus dia bilang, oh iya, enggak, aku sekarang jadinya sama Farah, soalnya aku udah lama suka sama dia. Kayak, hah? Ngapain nembak aku coba? What? Tagihan telepon rumahnya biasa aja sih. Yang ngurus kan bukan aku, tagihan telepon rumah. Tapi itu sumpah ngeselin banget sih, dan itu kelas 4 SD. Terus dari saat itu juga aku mikir nggak tertarik sama pacaran yang abal-abal. Sejak kelas 4 SD udah mikir gitu. Dari kecil sih seperti aku nggak pengen kayak yang abal-abal, tapi mungkin gara-gara terhasut dengan janji-janji manis dan omongan-omongan manis si cowok ini masa lalu itu. Okay. Aku iyain. Terus itu ya lalu sendiri sih orang besoknya statusnya Farah gitu. Salah satu cewek cantik di sekolah gitu loh intinya. Oh ini ini ada yang apa nih Cerita. ada yang curhat. Dulu pernah ditembak cowok, udah keras banget nolak, masih dikejar sampai ke dalam kelas. Aku pura-pura iyain, habis itu pura-pura ngomong putus karena jengkel, udah tahu aku nggak suka, masih maksa pengen pacaran. Nggak pacaran nih. Pura-pura aja gitu berarti ya, karena merasa risih atau terganggu gitu. Oh, boy darat, kasihan.
Coba Dulu baca gue Jan. buluk dan ngejar cewek dan ditolak dengan keras dan berkata gue itu jelek. Oh, jahat banget. Oh, gue ada tips sih. Jadi kalau misalnya lu sebenarnya buluk dan jelek itu subjektif banget gak sih? Kalau menurut gue ya, karena nggak ada indikator yang jelas kalau lu itu jelek atau cantik gitu. Itu semua tergantung dari hati lu. Itu semua tergantung dari karakteristik lu dalam bertindak. Kalau lu orangnya baik, lu orangnya lu orangnya pembawaannya enak ngomong gitu, orang-orang bakal mau deket sama lu. Dibandingkan mungkin orang yang cuma ganteng tapi ngebosenin, dingin, ya nggak sih? Ya nggak sih? Tapi gini, nggak boleh munafik juga. Namanya Iya manusia sih. itu pasti lihat fisik, nevermore. Nggak boleh Betul. kayak, oh kita don't judge the book by its cover, kita nggak lihat muka. Enggak gitu juga. Orang-orang itu pasti 100% lihat muka. Menurutku ya guys, kalau misalnya menurut kalian diri kalian jelek, setidaknya minimal yang rapi, yang harum, yang klimis gitu loh. Ngerti maksudku nggak sih? Jadi self care, kayak you take care of yourself, bisa menjaga diri, bisa membawa diri, terus itu bakal memancar keluar. Dan kalau misalnya orang masih bilang jelek, ya udah itu urusan mereka, bukan urusanmu kan. Iya betul. Makanya kadang di satu titik, lu pernah nggak sih dengar cerita teman lu kayak gini? Lu kok maaf sih sama dia sih? Dia kan jelek. Nah, lu jawab, iya dia itu beda, dia itu lucu, dia itu pengertian, dia itu pintar, bukan kayak ini. Jadi ya ada plus minusnya lah setiap orang itu. Loh, Jangan itu kan diratain. dengan pembawaan Gimana, dirinya dia tuh kan Iya, punya betul. dia bisa membawa diri, dia berhasil membawa diri, dan dia tuh nggak menganggap dirinya dia jelek gitu loh. Orang lain manggil dia Betul. jelek, tapi dia tuh pede aja. Jadi harus kayak gitu guys. Jadi meskipun orang panggil kamu jelek atau apa, kalian tuh nomor satu harus pede, harus bisa bawa diri, harus bisa be yourself di depan orang. Terus yang dua, Ya, jaga diri, maksudnya mandi lah, pakai Rexona, jangan kebanyakan pakai X, baunya sampai ujung gang itu kebau guys. Yang penting yang rapi gitu. Itu dari radius 1 kilometer gitu ya. Wah, ada pakai aks nih. Baru mandi aks. aduh gila, sumpah lo dulu tuh Aduh. zaman SMP itu banyak banget cowok yang aku tuh batuk, lewat sebelahnya tuh batuk gara-gara X-nya tuh terlalu strong banget, kayak gitu kayak sampai sekaleng. Ya ampun Dinoi, baca deh coba, parah banget. Coba kita lihat dulu dari atas nih, ada yang tulis nih. Mantanku dulu sering marah karena tangannya kalah putih sama tanganku. Itu mantan lu sering main panas atau apa? Enggak, mungkin dari sononya nevermore jahat. Soalnya aku juga Insinyur berkulit hitam sih. dia. Aku juga berkulit hitam, jadi aku ngerti banget persis seperti itu. Dia Gimana? insinyur aja. Aku aja orang-orang bilang putih, aku masih kalah putih sama si cowok. Dia kayak Pantesan. tembok gitu putihnya, jadi kayak ya udah. Improve diri adalah kunci, katanya Don Kombot. Iya, betul. Improve Betul. diri, betul sekali. Itu nanti aku ada cerita mengenai improve diri itu. Nah, Sir, ngomong-ngomong soal gini kan kayak mereka banyak intro seperti ini, gue jadi teringat cerita teman gue dulu waktu dia lagi PDKT tuh. Jadi gini ceritanya, lucu banget nih. Jadi kami kan lagi makan gitu kan di suatu tempat makan gitu kan, sekitar 4 orang gitu. Nah, jadi dia ngelihat cewek yang menurut dia tuh tipe dia banget gitu. Tapi dia karena malu nyamperin langsung gitu kan, jadi dia cuma panggil waiternya gitu kan, mbak sini dong. Iya mas, kenapa tuh? Ini bisa nggak kirim salam sama cewek yang di meja sana? Gimana itu berhadap-hadapan gitu, muka dia dengan cewek itu kan di meja yang lain gitu kan. Oke. Jadi setelah itu dia bilang kalau titip salam mau kenalan. Oke mas, baik. Nah, mbak waiternya ini datang dong ke meja ceweknya itu. Terus setelah berbisik-bisik, waiternya balik ke meja kami. Dan waiternya ngomong gini, mas, maaf, kata ceweknya, mas itu teman dia dari SD dan udah kenal. Itu
padahal nggak kenal sama sekali, baru ketemu pertama kali di situ. Itu malu banget gitu, pasif agresif banget tuh nolaknya tuh. Terus gue nanya kan, apa tuh? Tadi ada yang cerita di delete. Oh iya. Enggak, tadi ada yang cerita di delete. DM aja ya kalau mau anonimus, DM aja, nggak usah di sini, nggak apa-apa kok guys. Kalau mau cerita, nunggu di delete. Tapi itu, aduh, anjayani sekali ya. Oke. Anjayani sekali. Gue mau nanya ceritanya sama buat teman-teman juga di sini. Itu kalau dari lu sendiri, Ser, itu tipe cowok yang lu suka itu gimana sih? Gue jadi penasaran deh, karena lu kan serius gitu kan. Harus pacaran sampai nikah itu gimana tuh? Dan teman-teman juga yang mau curhat tentang seperti itu, tipe-tipenya bisa ditulis di bawah biar kita bisa bacain. Oke. Sebelum aku ngomong tipe nih, ini aku ada cerita. Pernah pacaran sama satu cowok yang ternyata dia lagi LDR sama cowoknya di UK. Nah, pas gue LDRan sama dia, ternyata dia selingkuh lagi dong. Usut punya usut, dia pacaran sama gue karena punya gue gede. What? Sabrina error.exe. Oke, itu random, sangat random sekali. Oh, sangat fisik sekali ya mainnya. Iya. Wah, ini LDR-nya. Nah, ini nih guys, bahayanya LDR guys. Jadi itu cerita tadi gimana guys? Ada yang mau komen? Aku speechless sih, itu kayak yang gede itu positive thinking, mungkin maksudnya yang gede itu tekadnya. Iya sih, bisa sih. Enggak, bisa kalian sih. enggak salah denger guys. Tapi wah ada ceritanya. Toh sekarang dia kena STD. Waduh. Itu tuh Makanya salah satu bahaya ya. safe. Iya, stay safe gitu. Setelah nikah aja gitu. Jangan melakukan hal seperti itu, nggak baik. Oh, ini ada yang nulis nih banyak nih, Bang Bias nih. Selama masa SMA aku gagal, gak ada hubungan pacaran apapun. Aduh. Padahal udah 6 kali PDKT-in dan deketin cewek karena aku suka sama cewek-cewek pada masa itu. Bukan fuckboy, deketin cewek sekaligus ya. Oh, berarti rentangnya beda-beda gitu, satu cewek gitu. Oke. Tapi ini dengan beberapa rentang waktu yang berbeda. Tapi anehnya setelah aku udah berjuang dan ada beberapa cewek yang udah suka sama aku, tapi entah kenapa aku gagal pacaran. Ini harus refleksi diri dan harus refleksi bahwa ceweknya tuh kayak gimana. Kalau menurutmu gagal pacaran itu kenapa? Harus ngaca apa karena ceweknya tuh kayak gimana, kamunya kayak gimana. Menurutku sih putusnya sebuah hubungan itu dari dua sisi, nggak cuman semua salahmu, cowok salah. Cewek yang Ya salah. memang kebanyakan cerita sih memang cowok salah sih guys ya. Nanti kita bahas. Oh. Tapi ya menurutku gitu sih. Nevermore gimana? Kalau menurut aku sih kegagalan dalam berpacaran itu normal banget. Jadi mungkin lu ketika suka sama seorang cewek gitu kan, ternyata sesuai dengan tipe lu. Tapi ternyata setelah dijalani ada beberapa hal yang beda, atau karena berbeda pola pikir, karena mungkin ngerasa ternyata dia nggak seasik yang aku kira gitu setelah tahu lebih dekat. Itu bisa jadi faktor sih membuat orang jadi gagal berpacaran. Tapi normal banget. Jangan ngerasa sedih. Karena itu ya satu, mengembangkan diri, mengembangkan kedewasaan gitu dalam mengambil keputusan secara bersamaan untuk di fase yang lebih serius. Asik. Betul gak sih? Oke. Kita balik lagi ke pertanyaanmu tadi, Nevermore. Tadi kan kamu tanyain aku, Renity, apa sih siapa sih cowok yang kamu suka banget, gimana gitu kan? Maksudnya Iya itu. tipe-tipe yang aku suka kan? Iya betul. Jadi kalau aku sih jujur aja, aku suka cowok-cowok ambis. Itu nomor 1.
Oh, Tak banget sama cowok yang punya mimpi terus kayak ngeliat dia kayak serius banget cerita tentang mimpinya dia gitu. Jadi aku itu lagi sama cowok yang benar-benar fokus banget sama mimpinya dia, sama masa depannya dia, dan dia benar-benar menata masa depan gitu kayak A B C D. Jadi aku pengen, biasanya kan orang punya mimpi kayak gini guys, punya mimpi kayak gini, oh aku punya mimpi punya rumah besar di sini harga segini, pengen rumah apa kamarnya segini, udah sampai situ aja. Nah ini orang apa nah tuh? ini orang Iya. itu ya gini, dia bilang aku mimpiku kayak gini, terus aku mau goal ini itu tahun segini, dan untuk mencapai hal itu aku akan melakukan ini dalam kurun waktu segini biar nanti tercapai, dan aku sudah melakukan ini kedepannya aku mau melakukan ini bener-bener tertata banget gitu loh, dan aku wow banget gitu sama orangnya gitu. Lebih Ini suka serius cowok gitu berarti ya? atletis. Orangnya sangat future oriented. Lebih suka cowok atletis apa musikalis? Jujur lebih suka cowok yang musikal ya. Atletis bisa dilatih, kalau musikal itu agak susah sih menurutku ya. Soalnya Kalau- gini, Gimana tadi, Sir? Soalnya? yang atletis itu yang musikalis itu dia bisa ke gym gitu, tapi kalau musikalis itu meskipun ada orang yang belajar terus-terusan tapi nggak bisa, masih tone deaf, ngerti maksudku nggak sih? Ya, ngerti. Kalau Nevermore gimana, yang nomor 1 gitu? Kalau menurut Rate aku, nomor 1. kalau suruh lebih pilih, itu balik ke pilihan orang masing-masing yang ada. Karena kalau menurut aku kita ngebandingin pilih atletis atau musikalis kayaknya terlalu enggak preferable banget sih. Soalnya kan di dua bagian yang berbeda gitu kan. Kalau lu suka cowok yang kalau lu suka cowok yang memang musikalis bagus, kalau lu suka cowok yang atletis bagus gitu, tergantung dari yang lu suka sendiri. Nggak ada yang salah dari antara kedua pilihan itu. Asik sih kalau menurut gua sih. Enggak, kalau Lu kan- kamu Kalau aku Cewek pilih ideal. cewek ideal. Musikalis loh pastinya. Sebenarnya kalau atletis kan kayak berotot gitu, jadi serem ya gak? enggak juga, atletis nanti kan kalau dia jago main, jago lari, kamu takut kalah ya? iya betul, kalau berantem. Jadi kalau kami berantem gitu kan, kayaknya gua yang bakal dipukul sama dia, bakal gua yang pingsan nih. Ini nih Oke, ada tapi- pertanyaan. Nah, apa tuh? Apa sih biggest turn off dari lawan jenis yang bikin kamu ngejauhin dia? Nah, kebalikannya. Oh. Mau lu duluan sih atau gua nih? Kamu dulu, kan aku yang nonton pertanyaannya. Kalau menurut aku yang biggest turn off itu ternyata, jadi gini, gue pernah pengalaman dulu gitu kan, gue suka sama cewek gitu kan, itu semua dia cantik, oke, baik orangnya, berteman gak pilih-pilih, tapi ternyata di satu titik yang buat gue nggak suka sama dia tuh suka banget menceritain orang dari belakang. Tahu. Betul banget. Dan juga dia juga curhat tentang seperti itu ke gue juga gitu. Oh, lu tau nggak? Ini tuh gini, lu itu gini. Jadi, kok jadi gini sih ngomongnya sih? Kok nggak asik banget sih? Gitu. Ngomongin orang di belakang tuh, aduh benci banget. Itu Iya juga. sih. Walaupun asik ya. Nggak gitu juga. Tapi menurutku cowok lebih gibahnya lebih nggak segibah cewek sih yang menurutku ya. Betul banget. Nggak separah cewek biasanya gibahannya gitu, kayak ibu-ibu gitu kan apa segala. Nevermore selain tadi yang musikal sama atletis, pertanyaan tadi, cewek idealmu itu seperti apa sih gambarannya? Waduh, ideal. Oke deh. Jadi aku bakal ngejelasin dikit ya ideal menurut aku nih. Seperti aku bakal baca semua yang teman-teman bilang di bawah. Kalau menurut, karena ini ideal menurut aku, pasti kan sangat subjektif sekali kan kalau menurut aku kan. Ideal itu gini. Kalau kita ngelihat seseorang jadi pacar kita, mau nggak mau pasti kita ngelihat fisik pertama. Kita nggak usah terlalu munafik gitu lah jadi cowok gitu kan.
pasti ngelihat fisik pertama, udah. Jadi setelah kita ngelihat fisik, terus yang kedua, kalau menurut aku sendiri ya, kita ngelihat personality-nya gitu. Karena kalau misalnya ternyata personality-nya nggak sesuai dengan apa yang kita rasa cocok, ya jatuhnya bisa keputus. Jatuhnya kita malah jadi cuma pacaran bentar doang gitu. Kalau dari gua sendiri, personality gini, dia tuh orangnya suka berteman sama siapa aja. Terus dia nggak ngebuat grup-grup yang khusus untuk orang-orang yang menurut dia cool. Easy going banget gitu, friendly banget gitu sama orang-orang. Itu sih kalau menurut gua sih. Ya tapi tetap juga karena gua cowok gitu kan, nggak terlalu munafik. Ya pertama ngeliat fisik juga sih. Soalnya kalau gua ya juga yakin cewek-cewek juga kayaknya gitu deh, ngeliat fisik duluan. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Ngeliat fisik duluan. Iya, tapi aku gini. Cowok yang sekarang ini fun story yang sekarang aku sama cowok ini tuh, aku nggak lihat fisiknya dia dulu, aneh kan? Jadi kita ngomong dulu, aku mengerti tentang mimpi-mimpi dia dulu, baru aku lihat mukanya dia. Mukanya dia menurut aku B aja sih. Oke. Muka dia B aja, nggak ganteng banget gitu. Terus kayak video call B aja. Tapi dia sebagai orang, dia menceritakan aspirasinya, terus cerita tentang masa lalunya dia. Jadi sebagai orang itu menarik gitu loh. Aku tuh nggak suka banget orang yang membosankan, kayak oh my god, aku tuh nggak bisa sama orang yang sangat-sangat boring. Nggak bisa banget, itu kayaknya nggak bisa sama orang yang nggak punya ambisi di masa depan mau jadi apa. Ini aku ada cerita nih yang nomor 2. Oke. Ini aku pernah ketemu sama sepupunya temenku kan, anak orang kaya. Jadi dia sebelumnya sekolah terus dia balik ke hometown, terus dia ke Singapura karena aku kuliah di Singapura. Terus dia ambil diploma di Singapura, diploma in business management gitu. Terus aku ketemu sama dia, sama temen kan dia sepupuan gitu. Aku tanya, kamu ngambil business management itu kedepannya mau ngapain? Nggak tahu. Aku udah kayak, hah? Gitu kan. Terus aku tanya lagi, oh gitu ya. Terus kamu kepengen jadi apa cita-citamu masa depannya? Dia bilang lagi, nggak tahu sih. Oke. Such a turn-off gitu ya bagi kamu ya? Wah, iya kayak. Terus kamu nanti makan apa? Gimana? Emang kamu uang ngalir segitunya ya? Gitu loh. Orang yang nggak memikirkan masa depannya itu menurutku. Soalnya aku juga orangnya sudah pelin-pelan gitu. Jadi aku butuh orang yang, kalau aku realistis itu aku memang butuh orang yang benar-benar ngejar mimpinya. Soalnya aku kan orangnya pelin-pelan. Jadi plan B ku itu untuk mendukung dia di masa depan. Iya. Saling melengkapi lah gitu ya. Saling melengkapi. Ini nih, ada tipe idealnya si buaya darat. Apa tuh? Fisik, Buaya nih. pendek, lucu, potongan rambut sebahu. Terus dia bilang lagi, pendiam, dan kalau bisa sefrekuensi dark joke gue. Aduh. Terus kalau cewek ideal, apalagi Nevermore? Kalau kamu? Kalau ideal menurut, satu, dia sayang banget sama orang tuanya. Gitu. Jadi dia misalnya ngomong gitu kan, tentang hal yang random gitu kan sama dia gitu kan, dia tiba-tiba ngomong, aku lagi pengen banget bantu keluarga, pengen banget bantu nenek gini. Itu kayak, aduh, wifeable banget, aduh. Kayaknya dia udah siap gitu untuk bahas ke hal yang lebih serius gitu. Itu yang membuat gue jadi mantap. Gimana ya, jadi cinta banget sama dia sih sampai sekarang. Jadi Nevermore suka tipe-tipe housewife guys, bukan yang karir type gitu. Dia suka yang cewek yang menetap di rumah gitu ya. Aduh, kalau aku sih yang ambisius, yang ngelihat masa depan, sama itu yang unik dan berwibawa, beda dari yang lain gitu. Tau maksudku nggak sih? Jadi Unik. satu keunikan
Si cowok ini itu dia itu nggak pernah procrastinate. Percaya nggak guys? Percaya nggak? Dia ini Yakin lu dia? si cowok nggak pernah procrastinate. Itu keunikan dia. Aku tuh selalu wow gitu loh. Jadi dia kayak gini, Januari kan dia cowoknya itu agak gede gitu ya badannya. Dia tinggi gitu, dia tinggi 180 tapi dia badannya agak gede juga. Oke. Badannya agak gede. Terus dia suatu hari di bulan awal-awal tahun ini dia bilang, oke, aku mau diet. 3 bulan kemudian melalui strict diet sama exercise dia kurus dong guys, hilang 10 kilo dalam 3-4 bulanan, 10-12 kiloan kayak wah. Dan dia tuh tidak pernah mengeluh. Aduh, aku tapi maksudnya nggak pernah mengeluh aku mau menyerah gitu, enggak, tapi kayak aduh capek gitu aja. Mengeluhnya tuh kayak gitu doang. Tapi dia kayak nggak pernah kayak what? Iya nggak sih? What? Nggak sih? Iya sih. Terus dia bilang aku mau bikin buku. Setiap hari dia tulis. Gila banget. Atletis, penulis, ambisius. Itu wow, mana nih cewek-cewek nih? Dia Itu, juga bisa cowok. main gitar bisa. Dia kalau olahraga dulu pernah fencing, pernah boxing, pernah apa lagi ya, banyak. Itu some kind of kayak Filipino martial art gitu. Terus dia banyak gitu deh. Itu secara singkat seperti itu. Oh, ini ada yang apa nih, Sir? Ada yang curhat. Ceritanya Lias ya. Tapi sebelum itu ini ada siapa tadi nih? Si Michael bilang kalau dia lihat dia lihat fisik dulu, kenalan, habis itu personality. Kalau Doja bilangnya kalau diajak cerita bisa nyambung. Tergantung kalian Gimana sih sebenarnya sih. Nggak ada yang salah, semuanya betul. Semua tergantung dari kalian, gimana kalian merasa mana sih yang lebih penting gitu, yang nomor 1, setelah itu nomor 2. Gak ada yang salah. Ini ada yang bilang, gua nggak mandang harta, tapi kenapa kebanyakan cewek yang cakep itu kaya? Cakep karena skincare dan perawatan. Nah itu butuh harta. Ya enggak? Tapi betul juga sih. Karena lu kalau misalnya berkeluarga gitu kan, pasti harus dilihat Harus lu bisa nggak realistis. untuk menghidupin, ya betul, lu harus bisa nggak ngehidupin aku, ngehidupin anak-anak aku nanti, terus kebutuhan yang lain. Karena ujung-ujungnya bakal ke situ. Ketika berkeluarga, ujung-ujungnya ke uang gitu. Bukan cuma cinta doang. Harus gitu, realistis. Sayang kamu kita nikah. Iya, harus realistis. Emang makan cinta, setiap hari makan cinta, gimana tuh rasanya? Makan tuangin. Aduh, jadi harus realistis juga. Betul. Oh, ini ada yang turn off-nya baik banget buat cowok yang tiap telepon atau chat bahas seks terus. Tuh, nah itu tuh. Ada ya seperti itu ya? Aku baru tahu deh. Nih, gue kenalan sama cewek, mereka udah keburu ngejudge gara-gara mereka trauma. Nah itu, jangan ya guys, tolong hormonnya Kurain ditenangkan dulu. Iya, ini ada cerita mau dibaca, Nevermore, dari siapa nih? Si Wias. yang Wias ini. Oke. Singkatnya ceritanya mirip di anime dengan karakter cewek yang berbeda. Satu cewek pas masuk SMA banget, aku deketin cewek itu dan setelah beberapa bulan ternyata dia anak taekwondo atlet. Wah, keras juga nih cewek ini. Karena anak taekwondo atlet gitu. Dan memang badannya juga agak gede, tapi menurutku wajahnya cantik. Setelah lama deketin bukan tipe aku. Salah satunya aku kalah panco sama dia. Lu pancoan yuk, ayo kalah. Harga diriku cewek kedua dan tiga itu bersamaan pas di tahun kedua di eskul seni. Aku suka dia pas ada festival dan dia pakai gaun koran gitu. Wah, gaun koran. Oke. Keren. Setelah aku deketin, ternyata bukan aku aja yang deketin teman. Ternyata bukan aku aja yang deketin, teman aku juga deketin. Mungkin pesona pas gunain gaun korannya terlihat sangat aman. Nah, masalahnya di sini aku telat nembak. Jadi teman aku duluan yang nembak dan mereka pacaran di luar. Waduh, betul banget tuh. Siapa cepat dia dapat, bro.
Betul banget tuh. Tempat tembak ada ceritanya temanku ini yang kayak gini, gila banget. Jadi ada 2 cowok, aku tahu nih ada 2 cowok suka sama teman dekatku. Mereka ngomong ke aku kan, oke udah, come on lah, my friend is perfect, of course cowok-cowok mau. Terus Valentine's Day, kita lagi di cafe belajar buat ujian matematika. Ada si N sama ada si D, ada 2 cowok, si N sama si D suka sama si cewek ini. Si N nembak si cewek ini pakai bunga. Terus si D itu hari itu juga dia bawa bunga ditaruh di bagasi, tapi nggak jadi nembak soalnya udah keduluan. Waduh, itu di hari yang sama sih. Iya, di hari yang sama. Terus kampretnya itu ngomongin soal rebound. Si kampret ini dia bawa bunga itu ke temennya si cewek ini. Ngeselin nggak sih? Ngeselin banget sih. Tuh lu, hati lu pasti jadi posisi dia. Ya si cowok, aduh. Tapi ini cowok memang ngomongin yang tadi yang kurangin bahasin seksnya itu, si cowok D ini agak kelewatan sih. Makanya tadi aku sempat ngomong the K word, karena si cowok ini agak kelewatan ngomongin begitu. Terus dia juga beberapa kali body shaming temenku yang dia suka ini. Aduh, jujur. Body shaming. Oh ya, Muay Thai. Ini kayaknya ngomongin cowokku tadi, iya. Iya, dia pernah Muay Thai juga. Skincare mahal, muka sama tubuh itu aset. Setuju banget. Gak ada duit, gak bisa perawatan. Nah gini guys, aku pernah dengar nih dari cewek, kalau kalian mau cewek yang mandiri, kalian harus tahu mereka nggak bisa jadi cewek yang mengayomi. Tapi kalau mau cari cewek yang lebih wifi, yang lebih di rumah, bisa masak dan ngayomi anak, ngurusin anak di rumah terus, mereka tuh dependent sama kalian gitu loh. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi setiap pilihan itu ada plus minusnya. Tapi nggak ada yang jelek gitu loh. Betul banget. Cuma kamu cocoknya sama yang mana gitu. Untuk both cowok sama cewek gitu. Kalian suka sama yang mana, kalian cocok sama yang mana. Jadi kalian harus sama ratakan itu. Yep. Nevermore gimana? Ada cerita nggak? Ngomong-ngomong LDR, ada yang cerita LDR nggak? LDR, aku dulu ada sih ceritanya. Gimana Nevermore? Gua jadi orang yang jahat di situ. Gua ceritain jadi. Dari waktu itu kan aku pacaran sama pacar aku gitu kan. Udah sekitar 3 tahun kalau nggak salah gitu. Nah akhirnya dia keterima kerja gitu. Terima kerja di salah satu klinik kecantikan. Tapi harus training ke Jakarta gitu kan. Kayak training ke Jakarta. Jadi setelah itu kami LDR deh jadinya kan. LDR terus kami sering berkomunikasi gini gitu. Nah di satu titik ini kayaknya masalah untuk orang LDR deh, kayak jenuh gitu, kita nggak bisa ketemu dia, dan kesempatan untuk selingkuh atau diselingkuhin jadi ada. Jadi waktu itu aku ketemu cewek gitu kan di IG gitu kan, aku share lagi nyanyi gitu kan, cover gitu kan, terus dibilang bagus ya gitu. Dari situ kami jadi suka PDKT, curhat dulu deh kayaknya deh, ya curhat bla 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 bla. Terus gue tahu yang gue lakuin ini salah. Oke guys, gue tahu yang gue lakuin ini salah, tapi entah kenapa kayak gue tahu yang gue lakuin ini salah, tapi ya entah kenapa gue lakuin aja gitu. Cewek ini domisilinya lebih dekat gitu ya ceritanya. Iya betul. Akhirnya setelah itu aku selingkuh. Oke. Maaf guys, aku kecewa. Sebagai kepala fans Nevermore, aku mundur. Permisi, aku mau membuang merchandise Nevermore aku guys. aku selingkuh di situ, dan di situ aku putus dengan pacarku yang udah lama gitu kan, yang udah sekitar 3 tahun. Tapi di satu titik kan pernah nggak sih di satu keadaan gitu kayak selingkuh dan
akhirnya sadar gitu kalau yang kalian lakuin itu salah. Terus berhenti nggak? Jadi di situ akhirnya gue ngebuat suatu keputusan kalau oke, kayaknya kita harus putus deh. Terus dia bilang, kenapa? Aku ngelakuin suatu kesalahan besar gitu. Aku ninggalin pacarku yang udah setia sama aku, yang baik sama aku. Ya, saya sama si selingkuhan ini? Iya, hanya karena dia gitu. Akhirnya aku sendiri, terus aku gimana ya, minta maaf. Aku datangin pacarku waktu itu malam-malam. Aku telepon dia, terus gue bilang, kita ngomong yuk. Terus gue jelasin semuanya, walaupun dia bilang kalau gue itu salah, dan gue memang akui gue salah, tapi gue kayak ngerasa tolonglah kasih kesempatan kedua gitu sama gue gitu. Terus dikasih kesempatan kedua nggak dari ceweknya yang setia sekarang ini? Ya, yang setia ini dia itu kasih gue kesempatan, dan sampai sekarang gue sama dia masih pacaran. Jadi udah 4 si tahun. cewek ini kamu selingkuhin cewek ini? Wah. Dan gue balik ke pacar gue yang udah lama gitu kan, yang waktu itu dari Jakarta, dan sekarang kami di satu kota. Memang di satu kota selalu dekat juga sih, cuma setengah jam doang sih bisa datengin dia gitu. Ya itu sih kejahatan gue dulu yang gue sesalin banget asli. Aduh. Yang menurut kalian selingkuh itu sampah, angkat tangan guys. Jangan gitu dong Seth, ngomongnya Seth. Selingkuh itu sampah guys. Night setuju. Yang mana lagi? Don Kombat bilang sampah. Selingkuh itu sampah. Ini ada cerita-cerita nih. Waduh, muncul nih para cerita. Oke. Ini pernah dengar nggak sih ada orang yang suka bertahun-tahun suka satu orang tapi masih dianggap temen, tapi entah kenapa nggak bisa lepas bagaikan takdir gitu? Pernah, bisa jadi. Tadi ada yang cerita lagi. Oh ini nih. Sekarang LDR sama seseorang di Bandung, dan ternyata sebelum kita jadian tuh kita saling flirting to each other for the last 3 years. 3 years? LDR. Sampai sekarang masih kuat. Ini nih, Nevermore nih, contoh nih. Kok gitu sih, jangan dong. Sebenarnya ada pelajaran yang bisa dipetik gitu. Nggak gitu juga kali. Iya guys, jadi intinya selingkuh itu sampah. Iya betul. Selingkuh itu sampah guys. Jangan selingkuh, jangan tiru gue. Buruk. Gue contoh yang buruk. Ini aku, ya itu salah satu tuh big turn off itu selingkuh. Kalau dia udah ada track record selingkuh, aku udah nggak mau. Terus cowok ngerokok nge-vape, no, nggak suka. Iu. Itu dari saya, tapi kalau dari aku sih tergantung dari ceweknya juga ya, sama kedua belah pihak. Karena ada orang yang pacaran, terus ceweknya ngomong gini, aku nggak mau kamu merokok gitu. Kamu harus berhenti merokok demi aku. Kamu sayang kan sama aku. Kalau kamu gini terus, kalau kamu nggak sayang sama diri kamu sendiri, kamu gimana mau sayang sama aku, sama anak-anak? Kalau kamu sakit gimana? Terus akhirnya cowoknya ngurangin. Tapi ada juga yang fine dengan cowok seperti itu. Ya itu balik lagi ke kalian. Nggak ada masalah. Preference kita. Iya, betul banget. Dan aku nggak suka cowok yang ngerokok gitu. Soalnya aku dari kecil gimana ya? Dari kecil aja sih nggak tahu, kayak dari TK SD kayak dikasih tahu keburukannya. Terus kayak bener-bener hidungku tuh sensitif banget. Jadi kalau ada orang yang kayak 10 meter ngerokok itu bisa kecium, terus batuk-batuk gitu waktu kecil gitu, masih ke bawah. Nah ini Michael ada cerita nih. Gue pernah suka sama sepupu teman sendiri. Suka karena terbiasa kayaknya. Sampai suatu hari gue sadar diri gak mungkin bisa dapetin dia karena dia suka teman gue ini. Jadinya ngakulah kalau suka sama dia nolak gue dengan cara S-word itu karena nggak terima teman gue itu malah seneng kalau gue jadian sama si cowok ini. 1 tahun kemudian gue dapat kabar kalau dia mau nikah karena MBA. Terus kata teman gue ini sebelum tanda tangan surat nikah dia telepon teman gue dan nanyain kabar gue. Terus dia ngaku kalau sebenarnya sempat naksir. Bentar, aku bingung. Tapi itu jadi biggest turn off banget buat dia. Blacklist banget. Bentar, aku bingung. Ngerti nggak? Kompleks sih ini ceritanya sih kalau menurut gue sih. Suka sepupu sendiri,
suka karena terbiasa. Guys, gimana nih Nevermore? Ngerti nggak? Ini ceritanya agak kompleks sih, mungkin bisa dijelasin lagi lebih sedikit gitu. Dia nolak cara mau bundir karena nggak terima. Wah. Oke. Yang mau nikah karena NDA ini si sepupunya. Ini si Knight ya. Knight jelas lagi ya. Nih, aku membacain komen-komen tadi mengenai selingkuh. Jujur, selingkuh itu no banget sih. Itu karena relationship itu komitmen, dan kalau kamu udah hal sepele kayak gitu aja kamu udah selingkuh gitu loh. Kedepannya kamu bisa nggak menjaga kata-katamu gitu loh, membawa kata-katamu, membawa janji-janjimu. Aku masih nggak apa-apa kalau aku janji aku bakal telepon terus kamu nggak telepon, itu aku marah. Aku paling nggak suka orang yang melanggar janji. Tapi ya udah, masih nggak apa-apa karena itu nggak ada konsekuensinya. Tapi kalau udah hal-hal seperti ini itu mah, kalau misalnya udah nikah, gimana kalau dia selingkuh lagi, ya nggak? Betul Gitu. banget sih. Kalau sengaja bukan khilaf namanya. Tuh. Menurutku selingkuh itu pilihan. Kalau Ardito yang ngerokok suka, tapi aku nggak itu. Kalau lihat orang ngerokok, ya udah deh gitu. Oh, gitu jadi aja. kalau ganteng jago nyanyi merokok oke. Kalau biasa aja nggak jago nyanyi nggak oke. Nggak kepengen. Aku admire orang itu, tapi aku nggak kepengen pacaran sama orang itu. Ngerti maksud nggak sih? Kayak gitu. Gitu. Kalau hampir menghancurkan hubungan rumah tangga orang lain karena suaminya closeted bisexual, itu gimana dong ceritanya? Berat nih. Sangat kompleks guys. Waduh, cerita-cerita nggak apa-apa hisap rokok daripada hisap yang Maksudnya apa tuh? Oke. Aduh. Oke, si Night kita ceritanya bakal lanjutin di sesi ke depan. Tapi sementara ini kita kasih break dulu ya, kasih jeda dulu. Kita sudah ada lagu dari teman kita. Ingatkan dirimu. Tahu lagu itu guys? Tahu dong, serius pasti. Iya. Berharap tak berpisah. Karya Reza Artamevia. Mari kita mulai lagunya. Lagunya, tolong izinkan guys, nggak apa-apa, boleh kok. Izinkan aku guys. Izinkan aja mereka, nggak apa-apa. Jadi sekarang di topik kedua agak telat nih, soalnya tadi seru banget kan. Topik kedua kita tuh berhubungan dengan pertemanan. Betul banget. Gitu. Gue mau nanya lo nih, Sir. Kalau misalnya lu suka atau disukai dalam suatu circle pertemanan gitu, mungkin sama teman-teman cowok lu, itu tanggapan lu gimana sih? Oke. Sorry guys, ini ceritanya agak panjang dikit. Jadi ceritanya tuh balik aku ke kelas 1 SMA. Aku gak masalah, aku udah open, semuanya cowok, oke lah, baiklah. Aku bisa in a relationship kalau misalnya kalian suka sama aku, dikasih kesempatan gitu lah, nggak menutup kesempatan. Kalau kamu Nevermore? Kalau gue gimana ya? Kalau teman dekat jatuhnya ke cringe sih kalau aku sih. Karena udah di pola pikir aku gitu kan, ini tuh udah teman banget gitu, udah emang untuk bercanda, untuk gini gitu. Walaupun mungkin kalau untuk pada beberapa orang itu kan fine aja gitu kan, selama mereka saling suka. Tapi kalau dari aku sih kayak emosi, kecuali mungkin teman yang kurang begitu dekat mungkin ya, cuma sekedar sapa-sapa doang gitu. Kenalan doang, itu nggak masalah banget, boleh gitu. Tapi kalau dari circle yang dekat atau yang dekat banget lah bisa dibilang, gue susah sih untuk jatuh cinta sih, susah banget sih. Kalau aku open sih kalau tentang cerita itu. Jadi ceritanya welcome car. Jadi ceritanya itu aku dulu waktu kelas 1 SMA, ada cowok ini itu
ini udah di akhir kelas 1 SMA. Kita suatu hari kita lagi ngomong-ngomong, kita lagi main-main, kita lagi panco kalau nggak salah, tau kalah. Nggak tahu aku lagi ngapain gitu lah, main shoot atau apa gitu, nggak tahu anak kelas 1 SMA itu ngapain. Terus temanku bilang, ih kalian lucu banget, I ship you guys gitu lah, something like that. Mereka ceritanya, aku bilang enggak, dia bilang, si cowok ini bilang ke aku, Apa tuh? kita si karma. Terus dia bilang ke aku, enggak kita nggak bakal pernah pacaran, Serenity kita bro kan. Oh iya bro. Nah karena dia bilang kayak gitu, aku udah taruh dia di posisi yang berbeda. Dia udah nggak di kategori cowok lagi, dia di kategori bro gitu. Karena dia secara eksplisit, secara tersurat berbicara dan bilang kalau dia mau jadi bro aku. Jadi aku udah nge-switch off gitu. Nah, waktu liburan kita mulai chat kan. Kita chatnya lebih intens gitu. Tapi aku ngerasanya kayak dia tuh sebagai bro aku gitu loh, kayak temen deket banget, yang bro banget. Nah, suatu hari 28 Juli 2015 Wah, tanggalnya ingat ya Bu ya? karena di chat. Oke, terus. Karena di chat ini guys, aku tertembak guys. Aku ditembak sama si cowok ini. Jadi aku coba baca manuskripnya sedikit. Manuskripnya Karena masih ada ceritanya. Mana nih ya si cowok ini? Nah ini dia. Jadi intinya dia itu kan anak basket, dia mau cari penyemangat, terus kepengen ada cheerleadernya. Terus aku bilang, kamu kan suka si cewek ini kan ada di cheer. Iya tapi si cewek itu kan udah pindah. Oh iya sih dia udah pindah. Tapi bukannya kamu suka cewek itu ya? Terus dia bilang ke aku, iya tapi aku udah ganti hati. Terus aku bilang gini, hayo ganti ke mana? Ini chat guys, ke kamu. Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, terus aku bilang, dia bilang, jadi gimana? Kamu mau nggak jadi pacarku? Hehehe. Menurut kalian itu kayak ngejok nggak sih guys? Kayak bercanda nggak sih? Terus Iya sih. Nevermore bisa nebak nggak dia balas apa? Kalian coba tebak. Aku enggak aku. Dia kan nanya aku, dia nembak aku. Nevermore sama kalian tulis di chat, aku balas apa? Morris bilang salah. Coba mungkin agak diulang sedikit, Sir. Dia nembaknya dengan kata-kata terakhir gimana tuh? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Itu aja. Jadi gimana? Kamu mau nggak jadi pacarku? Tanda tanya. Hehehe. Menurutmu gimana Nevermore? Ada yang bisa nebak aku jawab apa? Nggak kena. Ridho lucu banget jawabannya. Bukannya udah ya. Nuk bilang nggak mau, awok. Karena yang barusan masuk mau coba nebak aku jawab apa? Nah, gue bingung. Lu jawab apa? Pasti lu jawab random banget pasti. aku jawabnya guys, aku ditembak, dor gun emoji. Screenshot for proof nih, aku kirim. Lu mau ngirim screenshotnya secara asli, Sir? Wow, Iya, serius nggak nih apa-apa, anak nggak nih. pakai nama, Oke nggak guys, pakai nama. asik nih. Nggak pakai nama, iyalah nggak pakai nama lah. Namanya nggak mungkin aku munculin guys, gila jahat banget aku kalau munculin nama. Tapi aku masih temenan baik sih sama si cowok ini, soalnya si cowok ini memang friend banget sama aku. Fotonya nggak usah sensor. Kok ada gambar tembak air gitu sih, Sir? Itu Bukan tembak air. itu tembak air loh. Itu bukan tembak air dulu. Nggak tahu kenapa ya, dulu itu diubah. Dulu itu tembak beneran. Terus baru-baru ini, buaya darat dulu itu bukan tembak air, itu tembak yang ada pelurunya dulu itu. Terus diubah sama si Etol kan juga kayak gitu. Dulu tembak beneran diubah jadi tembak air. Terus kita ngomong-ngomong gitu kan, teret jawabannya akan muncul setelah pesan-pesan berikut. 5 menit kemudian, jadi Serenity kembali lagi. Apakah jawaban Anda A, ya, B, A, C, B, like a boss. Terus aku balas,
Apa yang harus saya jawab penonton? Dia bilang, penonton, mana suaranya? Dia memang ngetik gitu, penonton mana suaranya. Memang betul-betulan seperti itu. Iya, ya ampun. Mau nembak atau Dia tuh ikutan, ngejawabnya ikutan. Drum roll. Serenity, saatnya menjawab. Aku balas, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon tunggu beberapa saat atau tapi kalau menurut gua kenapa kalian gitu, karena mungkin udah dekat banget mungkin ya sebagai teman gitu ya. Makanya iya bisa deket seperti itu. banget. Kadang gitu sih masalahnya sih, kalau udah teman yang terlalu dekat tuh. Kayaknya untuk serius susah gitu. Iya sih. Sebenarnya aku udah ngira dia suka aku, tapi masalahnya yang kelas 10 itu dia udah ngebroin aku udah nge-switch off switch itu kalau dia itu cowok gitu. Nah itu yang susah untuk aku buat, dan waktu itu aku juga suka sama cowok lain gitu. Ya gitulah guys, intinya cerita mengenai masa lalu aku. Oke, ini aku ada satu cerita nih, Seth. Ada yang kirim ke aku nih. Iya. Dia kan cerita gini kan. Terus dia bilang gini, aku nanya kan, ini anonim atau enggak? Dia bilang bebas, enggak juga enggak apa-apa. Anonim aja deh ya. Anonim. Iya. Salah satu hubungan paling cringe. Pernah deket sama cewek, kita udah PDKT 2 bulan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk ngajak nonton. Setelah nonton, kita sempet ngobrol-ngobrol lalu pulang. Terus chat deh semalaman full. Hari-hari berikutnya, aku udah bilang kalau aku sibuk ada kerjaan project edit design selama 2 minggu kurang lebih. Aku nggak kepikiran untuk chat-chatan, soalnya bener-bener sibuk banget. Wah ini cocok banget nih, kayak seri nih tipenya nih. Padahal sebenarnya kalau dia mau ngechat pun pasti aku balas. Beberapa hari kemudian dia memutuskan ngejebak aku bareng temannya. Betul nih. Beberapa hari kemudian dia memutuskan ngejebak aku bareng temennya, cuman untuk ingin tahu masalah kenapa kok aku nggak pernah chat dia gitu. Padahal aku nggak ada masalah apapun sama dia. Dan akhirnya dia marah karena aku terlalu sibuk. Oke, belum siap tanya. Dan akhirnya setelah itu nggak pernah berhubung lagi. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan di sini. Harapan dan cara berpikir cewek itu sebenarnya gimana sih untuk laki-laki yang dia sukai? Silahkan. Harapan cewek. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan tadi adalah sebenarnya harapan dan cara berpikir cewek itu sebenarnya gimana sih untuk laki-laki yang dia suka? Oke. Oke, gua dulu deh dari pihak laki-laki. Oke ya bro, gua jujur, gua udah pacaran beberapa kali, dan untuk pacaran gua yang terakhir ini yang udah hampir 4 tahun, gua bilang gini sama lu, gua juga masih nggak ngerti sama pola pikiran cewek asli. Asli aku juga nggak paham. Kenapa wanita itu harus memakai kode-kode yang tinggal tanya aja gitu masalahnya apa gitu, tinggal bilang ini kita harus berpikir selama 24 jam dengan kode-kode kecilnya itu, kayak apa sih yang salah sih, padahal nggak ada gitu. Menurut kita itu, tapi menurut dia ada. Aduh guys, aku jujur, coba share. Aku bukan cewek yang kode-kodean, jadi ini pertanyaan yang sangat salah. Cewek-cewek lain coba tulis di bawah deh. Ya. Aku ini, kalau ada masalah, aku ngomong A sampai Z. Kamu salahnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Itu salahmu. Oke, share, oke. Itu salahmu. Kemudian aku kasih tahu dia, kamu bisa melakukan hal ini biar aku tidak kesal atas A sampai Z ini. Aku bilang kayak gitu, aku ngomong di percakapan itu. Nah masalahnya, didengerin nggak? Cowok-cowok tuh dengerin nggak kalian? Kadang-kadang kita nggak kode, kadang-kadang kalian yang nggak pasang kuping, ngeselin, kesel tuh. Oke, aku punya sedikit opini berbeda karena gini loh, tinggal bilang aja gitu dari awal gitu. Sebenarnya aku nggak suka kalau kamu tuh gini-gini, tapi ini enggak. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Yakin nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Yakin nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Kenapa sih? Wah,
Oke. Kalau cewek-cewek gitu ya guys, aku bisa bantu itu minta disayang aja. Disayang dulu. Itu nomor satu. Disayang kayak dipeluk, kayak diapain, entah terserah. Kasih bunga, kasih apa. Kasih show affection. Itu nomor satu dulu. Baru kalau udah dia agak tenangan, baru bisa ditanyain. Kamu tadi kenapa? Kalau diajak ngomong dulu apa segala, break the ice, basa-basi gitu, baru tanya kamu kenapa, kamu ada apa, gitu guys caranya. Jangan langsung kamu tuh kenapa sih, jangan dimarahin balik, malah marah. Enggak, saya sih gitu maksud loh. aku gini, kamu kenapa hari ini gitu, dan kamu kenapa hari ini sayang. Terus dia bilang gak apa-apa kok, gak ada masalah apa-apa. Yakin? Iya gak apa-apa. Ya udah. Terus kayak teleponan sama dia jadi lemas, jadi nggak semangat gini gitu. Baru deh nanti malam, nanti lagi ya, aku lagi malas ngomong nih, lagi gini gitu. Baru besoknya di chat, kamu nggak tahu ya masalah kita apa. Udah ditanya dari awal gitu, tapi Aku nggak cewek yang kayak gitu sih. Aku bilang sih, aku masalahku sama kamu itu gini. Baru aku diem, nggak ngomong. Itu kalau misalnya aku udah capek, mulutku udah berbusa ngomongin hal itu berulang-ulang, tapi masih udah ngulang. Habis itu baru tanya, kamu kenapa sih gini. Aku udah bilang berapa kali, makanya dengerin gitu. iya Lalu kayak gitu. Aduh, ini ada banyak banget cerita-cerita nih. ya ini dari si Wies kayaknya asik nih. Aku mau tanya sama Ciwi, lebih suka nembak lewat chat atau ngomong langsung? Apakah benar nembak langsung di depan muka peluang ditolak berkurang? Enggak juga, tergantung ceweknya. Kamu harus nyadar juga ceweknya suka sama kamu apa enggak. Tapi lebih baik secara langsung. Kalau ditolak ya udah terima as a man, terima secara jantan. Jangan lewat chat. Itu kayak nggak berani, masa nggak jantan banget sih lewat chat gitu. Ini Uyas ada episode 2-nya nih, cewek yang ketiga di waktu yang sama pas aku suka sama si Ratu Koran. Cewek ini temen eskul. Karena aku suka sama si Ratu Koran, jadi nggak mikirin cewek lain. Jadi perasaan cewek ini aku abaikan setelah Ratu Koran pacaran. Cewek ini tambah intens deketin aku pas ada masa kegiatan eskul graffiti di jalan. Kita makin deket, malah sampai ada adegan kita coret-coretan chat, kayak di film, di muka masing-masing kayak di film India. Tapi aku lupa alasannya apa, nggak ada niatan pacaran. Hingga dia bosan deketin aku, nggak ada kepastian, jadi dia tidak deketin aku dan masih status teman. Ya salahmu sih, Bias. Salahmu. Ini si permen karetnya si Yosa nih, punya mulut kan, bisa ngomong kan. Kalau nggak bisa lewat chat kan juga bisa. Buat apa belajar ngomong kalau masalah hubungan aja masih kode-kodean? Waduh. Ini pacaran boy, bukan training pramuka atau sandi intel. Agak emosi ya mungkin ya permen ini ya. Aku juga kesel kok. Kesel. Ini dor nintang cici. Oh iya, si Michael nih. Gue kan absurd ya. Jadi waktu SMA gue pernah nembak adik kelas gue. Udah PDKT 2 bulan, pas gue tembak di depan toilet sekolah. Gue ngomong, kita kan udah deket cukup lama nih, maukah kamu bermain jungkat-jungkit asmara sama aku? Aku pikir dulu ya sambil senyum-senyum gitu. Habis nembak, gara-gara gue nervous, gue salto di depan temen gue. Kayaknya dia ngelihat gue salto gitu, jadinya dia ilfil 2 jam di menit. Random banget gitu ya. Aku suka sama kamu itu salto tiba-tiba gitu, gak jelas gitu kenapa gitu. Kalau si cowoknya salto, aku terima langsung karena keren banget. Wih, salto dia, aku terima. Tapi posisinya kamu nembak gak enak juga ya. Ke toilet gitu, depan toilet. Nggak romantis banget. Mungkin lagi mikir juga. Mungkin itu lagi pas banget momennya gitu kan, pas ketemuan berpapasan gitu. Jadi dari sini aja deh gitu. Tapi bisa sih. Kata si Night, kalimat nembaknya udah iuh banget. Jadi bisa jadi kalimatnya kurang tepat. Kamu bermain jungkat-jungkit asmara sama aku, itu kurang tepat untuk si cewek itu. Bisa jadi.
first impression yang baik langsung buyar gara-gara salto sembarangan. Nah ini nih, kalau si cewek-cewek rata-rata kayak gitu. Nah aku ini cewek aneh kan, kalau si cowoknya di depanku, aku malah suka. Wow. Jadi cewek-cewek itu beda-beda. Jadi kamu harus tahu, cewek-cewek itu beda-beda. Aduh. Kita udah ngomong yang manis-manisnya nih. Kita ngomongin yang sedihnya yuk. Apa? Yang ditembak. Kenapa sih kalian bisa putus gitu sama pacar kalian gitu? Kalau menurut lu gimana sih? Kenapa sih dalam satu hubungan bisa putus gitu? Nggak cocok. Nggak cocok aja. Nggak cocok gimana tuh? Nggak cocok dalam berbagai segi, sering bertengkar, dan pada akhirnya masalah-masalah kecil kalian itu akan bertambah terus dan nggak tambah berkurang, dan kalian itu bukannya dari konflik-konflik itu malah mengerti satu sama lain, justru kalian malah menjauh dan malah lebih sering argumen tanpa alasan. Jadi itu menurutku nggak cocok. Itu definisi dari nggak cocok. Betul sih. Belum terhubung tapi sudah. Ini ada yang bilang nih karena komunikasi. Betul banget sih. Jadi mungkin kalau komunikasi juga tergantung ya. Kalau misalnya cowoknya tuh ngejelasin kalau aku sibuk loh dari jam segini sampai jam segini gitu. Ya udah kita nggak usah dulu situ chat dan atau teleponan, tolong ngerti. Oke, gitu. Tapi kalau misalnya komunikasi dalam arti cowoknya males walaupun ada waktu, bisa banget sih. Seolah-olah kayak nggak ada minat gitu untuk cerita atau ngobrol sama dia gitu. Banyak banget sih gara-gara masalah komunikasinya sih jadi putus. Betul banget sih. Sedih langsung lagunya. Belum terhubung tapi sudah putus. Oke. Itu kenapa tuh Pak? Bisa seperti itu tuh. Belum pacaran udah putus gimana tuh? Itu. Kalau aku sih beberapa kali ingin putus karena kurang dipahami, padahal sudah memahami dia. Jadi kalau aku nggak pernah main-main ya, nggak pernah main-main dengan kata-kata putus. Iya. Tapi itu kalau kata putus itu aku lantarkan kalau aku benar-benar sudah muak. Muak dalam arti kata, aku sudah jelasin, aku sudah tunjukin semuanya, aku udah jelasin semuanya, dan aku udah bilang, kamu kayak gini, jangan kayak gitu dong. Aku tuh kan cewekmu gitu, aku juga pengen ngomong sama kamu gitu kan. Dan aku juga sebagai cewek juga nggak minta banyak sih, nggak minta dibeliin berlian, nggak minta dibeliin skincare. Aku cuma minta di chat bentar aja, kayak bilang good morning, good night sama di call gitu. Nggak minta banyak. Tapi waktu itu dia sibuk banget. Terus aku juga, kalau kamu sibuk itu masalah prioritas. Sibuk itu masalah prioritas. Kalau kamu terlalu sibuk buat aku terus-terusan, itu berarti aku bukan prioritas kamu. Mending kita berhenti aja. Habis itu aku dikejar lagi. Dikejar lagi. Oh ya biasa cowok gitu ya. Nyesal. Kenapa sih cowok lagi? Kenapa sih? Ada apa sih? Aduh, bisa bantu guys, aku agak bingung ngejawab kenapa cowok bisa gitu ngejar-ngejar mantan lagi. Kenapa tuh? Bukan ngejar-ngejar mantan, nggak ngejar mantan dia ini, kita masih jadian statusnya. Tapi kayak aku udah bilang aku mau putus, habis itu dibaikin lagi gitu loh. Kayak kenapa aku harus marah dulu, kenapa aku harus ultimatum dulu baru kamu paham? Kenapa gitu loh? Karena kenapa ya? Karena gini, aku bisa jawab sih dari pengalaman. Karena gini, kayaknya kalau misalnya cewek itu belum marah, itu masih fine aja dalam arti. Jadi intinya kita harus marah terus tiap hari. Enggak. Cuma seolah-olah kalau misalnya lu marah berarti lu serius gitu akan soal gitu. Soalnya kan kalau dari aku sendiri misalnya aku bilang enggak males udah dia bakal diam aja gitu terus ngelupain. Tapi kalau dia sampai marah banget, sampai bilang ya udah jadi masih gitu doang nggak bisa sih karena aku pacar kamu, masih gini doang nggak bisa sih, itu berarti kayaknya dia serius nih. Oke deh, karena gue kalau dari tipe gue sendiri sebelum dia marah
masih fan-fan aja gitu gue ngelakuin itu. Selin doang coba. Jahat gak sih? Jahat gak sih? Lumayan. Jadi kalau kamu ngacangin aku seharian itu baik-baik aja. Kalau misalnya aku belum marah besar itu baik-baik aja ya Nevermore. Kita kasih alasan kenapa gitu. Tapi mungkin di satu titik karena kita juga lagi, karena gini Sir, gue mau ngomong Sir, karena gini, ada di satu titik bagi seorang cowok itu, ini aku nggak tahu apakah berlaku untuk semua cowok gitu kan, kita males pacaran, kita pengen sibuk dengan dunia kita sendiri, kita pengen tenang, kita pengen gabung sama teman-teman kami sendiri sama lagi, bahas apapun yang random yang kita suka, atau mungkin dia sibuk dengan dirinya sendiri tanpa harus gabung dengan orang lain. Itu yang gue rasa sering banget gue alamin gitu juga gitu, pacaran terus, pengen dunia laki-laki lah gitu, lu harus itu jangan gue sendiri kayak gitu. Gini, aku punya counter argument nih. Dalam Aduh, satu jangan, hari Sir. ada 24 jam. Dalam satu hari ada 24 jam. Aku dibilang ke kamu, yaudah terserah kamu mau ngapain dalam hari itu, kasih kabar, sudah kasih kabar, habis itu kamu call aku malam itu. Dan misalnya si cewek minta 1 jam dari 24 jam itu, dan kalau kamu nggak bisa ngasih 1 jam aja, gimana ke depannya? Betul, Anda betul, saya salah, betul. Iyalah aku betul. Orang aku nggak minta banyak, cewekmu juga pasti nggak minta banyak kan? Kecuali kalau si ceweknya. Kecuali kalau si ceweknya minta di chat 24 jam, pengen di chat, terus pada kamu sibuk, terus kayak dia marah-marah, kok kamu jawabnya lama banget sih, aku kan chat kamu 1 menit yang lalu. Nah itu baru aku setuju sama kamu. Oh iya sih. Aduh guys, jangan tiru saya ya, saya jahat. Nano bilang, seru tahu nggak ngasih kabar pacar sehari, seru nggak kalau besoknya jadi mantan? Oh berarti itu tujuannya mungkin ya untuk orang-orang yang nggak mau ngabarin ya, biar hubungannya jadi nggak begitu manis lagi, akhirnya putus gitu ya. Oh jadi nggak kasih seperti itu. Ghosting tuh, nggak ngasih kabar pacar sehari itu namanya ghosting ya guys. Selin banget. Nih Don Kombot bilang pernah PDKT online lama banget sama orang luar pulau. Dia udah sempat menyatakan perasaan, aku juga udah menyatakan perasaan, tapi tiba-tiba besoknya aku di bangsat-bangsatin. Soalnya aku nggak peka dan gak nembak-nembak. FFS lah, aku juga belum mau nerima. Wah. Ya udah, itu pilihan sih. Itu pilihan sih. Kalau aku kayak gitu. Gak bisa apa-apa juga. Saran gue gini. Jadi gue pernah ada di satu kondisi gitu kan, ada cewek yang suka banget sama gue gitu kan. Jadi lu harus acuin tuh cewek. Lu jangan coba ngomong manis ke dia. Jangan kasih attention. Jangan kasih attention, jangan coba. Karena itu kayak seolah-olah ngasih dia hope. Oh kayaknya aku bisa nih sama dia. Ternyata lu cuma anggap dia cuma teman biasa doang gitu. Cuma ya karena dia udah berusaha untuk bertahan sama lu lah, lu jadi coba gitu untuk kayak dia. Gua saranin kalau lu ketemu cewek seperti itu jangan. dari gua ya karena kayak ngasih harapan yang palsu gitu, walaupun mungkin lu kira enggak, lu cuma mau baik sama, tapi jangan aku tuh. Ini aku ada cerita nih, anonimus. Oke, asik. Aku pernah pacaran ini paling langgeng berbulan-bulan tanpa kabar. Pada waktu itu, kalau dia ternyata selingkuh sama si sahabatku ini, hehehe, kayak gitu guys. Di kepala aku kayak gitu. Ngeselin ya? Ngeselin banget. Oh ini ada yang nanya nih, Michael nih. Michael tuh narang nih, namanya ganti-ganti sih. Bang Nevermore, tapi pernah ada yang bilang deketin banyak orang dulu, lalu tinggal diseleksi pas di akhir. Agak Jayani. Jangan bilang. Agak kurang ajar sih memang. Tapi katanya itu yang paling efektif. Menurut abang gimana? Gimana ya? Aku nggak bisa kasih opini sih. Soalnya aku jarang banget sih. Banyak kayak gitu. Soalnya kalau lagi HTS, cowok-cewek banyak kayak gitu. Jadi jangan harap ya si cowok itu cuma chat kamu doang. Jadi kamu harus punya in the back of your mind, di belakang kepalamu itu kamu harus
udah siap mental gitu loh. Jadi meskipun cowok itu mungkin cuma chat sama kamu aja, tapi kamu at least siap mental si cewek atau si cowok itu ada chat sama orang lain karena kalian belum official, kalian belum punya klaim untuk marah terhadap hal itu. Nanti kan bisa aja dia bilang, kok kamu gitu sih, kamu bilang kayak gitu ke dia, kan kita belum pacaran, kan bisa bilang kayak gitu. Aduh, kalau digituin Ya, tapi udah keburu bilang tapi udah keburu marah gimana ya? Malu nggak sih gitu? Guys, bila cowok kalian F-boy, hubungi dukun daya aja biar titiknya hilang besok. Wah, Chan, no. ini ada yang ngomong nih, Sir. Pernah naksir banget sama teman satu kuliahan. Tahu-taunya cuma dijadiin tempat curhat karena dia lagi suka cewek lain. Terus gue nanya kan, apakah rebound? Ngomong soal rebound, Sir, ini topik kita selanjutnya nih, Sir. Asik, Sir. Ada yang udah tahu rebound di sini artinya apa? Rebound itu temanku pernah jadi rebound. Jadi si cowok yang dor-dor itu, guys. Oke. Si cowok dor-dor tadi, aku panggil dia dor-dor aja ya. Dia suka aku selama 1 tahun. Dia ngejar aku, dia ngasih aku headset, dia waktu itu pernah kasih aku bunga. Valentine's Day dia ngasih aku bunga, terus dia tahu dari temanku, aku bilang aku nggak suka roses, terus dia kayak menyesal setelah itu karena dia kasih aku roses. Habis itu ulang tahun dia kasih aku lavender, soalnya bisa ngilangin nyamuk dan itu perfect. Gitulah ceritanya. Si cowok itu ngejar aku banget, itu aku cuma kasih cerita aja. Kemudian si cowok ini selesai ngejar aku, mungkin dia lelah. Setelah 1 tahun ditolak mulu, dia rebound ke teman aku. Aku nyadar dong, si cowok ini rebound ke teman curhatannya dia tentang aku, ke si cewek ini, panggil si C. Dia rebound sama si C dan aku suatu hari nganter si C pulang ke rumah. Aku ngomong sama dia, kamu beneran tah deket sama si Dordor? Terus aku bilang ke dia gitu, hati-hati aja ya, aku sorry ya, aku mungkin lancang dari posisi aku. Rebound itu intinya Pelampiasan ya sih? iya, pelampiasan. Bisa jadi kamu itu pelampiasan dia dari aku loh. Aku nggak mau kamu kenapa-napa sebagai teman aku, tapi kalau misalnya kalian in the end jadi, aku bakal congratulate kalian, aku bakal kasih kalian selamat. Tapi aku takut kalau ini cuma rebound aja. Aku cuma ngomong kayak gitu ke ceweknya, tapi in the end mereka putus juga. Setelah 1 tahun diputusin ceweknya. Tapi gitu sih pengalamannya. Gak enak aja sama si temen aku, jadi agak-agak renggang gitu pertemanannya. Sih. Kalau gue juga ada pengalaman rebound sih. Jadi ini agak itu nih. Dikasih pacar bunga mawar memanglah epic. Epic. Tapi pernah nggak sih kalian dikasih bunga kantil? Oh, tuh. Motivasinya apa tuh dikasih bunga kantil tuh? Dipelet. Tapi never kalau udah nggak ada cerita lagi ini, kita jeda dulu deh. Sebelum kita masuk ke topik terakhir, kan ada cerita si Night tadi yang masih bersambung sama aku. Ada satu cerita yang belum aku ceritain karena ceritanya ini berhubungan dengan kekeluargaan. Jadi guys, sekarang ini aku akan memainkan lagu dari Eric Nam berjudulkan Love Die Young. Tunggu nih, gimana nih? Ngomongin tentang hubungan, aduh, luas banget. Iya. Kok? Oh ya. Luas pikiran wanita. Ya, ini dia lagunya. Selamat Love mendengarkan. Die Young. Wah, Halo. let this love die young. Kita kecilin dulu volumenya guys. Oke. Don't let this love die young.
dari nulis satu ungkapan, satu paragraf nih. Michael nih. Maaf. Michael gimana ceritanya? Panjang cerita nih, biar aku coba bacain aja deh ya. Jadi gue masih maba kan. Gue posisi baru putuskan sama mantan gue waktu SMA. Gue udah move on lah setelah sebulan. Terus gue ketemuin di teman kampus gue nih, pas daftar organisasi fakultas. Deket, akhirnya gue jadian. Setelah 2 bulan pacaran, akhirnya gue berhasil menguak informasi kalau ternyata gue cuma rebound dia. Dia rupanya masih sayang sama mantannya, padahal udah putus berbulan-bulan yang lalu. Dia jadi sama gue itu cuma sebagai pemuas haus akan afeksinya dia. Cuma biar dia nggak merasa kesepian aja. Sakit hati lah gue. Tapi karena gue udah sayang banget sama dia, jadi gue pertahanin. Cuma kan ya jadinya makan hati banget ya. Akhirnya putus setelah 4 bulan pacaran. Around 6 months later, gue ketemu dia lagi dan akhirnya CLBK, bener-bener CLBK. Dia juga akhirnya udah move on dari mantannya itu, akhirnya jadian lagi dan pacaran selama 1,5 tahun. Selamat! Anda berhasil mematahkan apa yang seharusnya gimana ya? Apa yang seharusnya jelek di mata orang tentang rebound itu, tapi Anda berhasil membuktikan kalau cinta sejati itu ada. Oke. Kalau sama keluarga sih guys, berat sih ya. Iya sih, berat banget sih. Soalnya kan kalau Indian kan kalau nikah itu nggak diantara 2 individual, nikah itu diantara 2 keluarga. Betul banget sih. Itu nggak? Soalnya kalau kita ngomong gitu kan ujung-ujungnya kan bakal ke keluarga besar juga gitu. Kalau ke hubungan yang lebih serius. Jujur keluarga besar peduli amat sih kalau aku kadang-kadang. Kalau soalnya juga jarang ketemu mereka. Keluarga inti tuh yang nomor 1 sih. Kalau ada perlawanan dari keluarga besar itu masih oke aja. Tapi kalau keluarga inti udah no, jadi susah, berat gitu. Kalau si Night tadi kan yang ngomongin sepupu tadi, Nevermore ada mau cerita dulu, habis itu aku lanjutin ceritanya Night. Oh boleh. Ini soal rebound, iya nggak sih? Boleh deh. Ya jadi soal rebound itu juga. si tante tadi katamu. Oh tante, Family tante sekarang. betul. Oh iya family betul. Rebound kabar aja deh, skip. Jadi tentang tante gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong, ini dari pengalaman aku sendiri gitu kan. Jadi tante aku ini, yaitu adik dari mama kandung aku, ini kan suka sama seorang cowok nih. Dan ternyata mereka beda agama. Iya betul, mereka itu beda agama. Dan tante ini polisi gitu kan. Jadi setelah berbeda agama, setelah dipaksa-paksa kalau untuk apa sih nikah beda agama gitu. Sementara kalau misalnya dilihat gitu kan, pasti bakal berat gitu ke depannya gitu. Masalah yang bakal terjadi. Tapi tante ini tetap ngeyel. Akhirnya dia pindah agama, ikut agama laki-lakinya. Dan gara-gara itu keluarga besar aku sama dia itu nggak komunikasi sampai 10 tahun asli saya. Sampai sekarang? Itu nanti sampai situ. Udah 10 tahun nggak komunikasi, tapi akhirnya di satu titik ya karena makin tua gitu kan, sama saudara kandung juga gitu. Untuk apa sih? Gara-gara hal seperti itu langsung putus gitu, padahal kan darah kandung sendiri gitu. Akhirnya dimaafkan setelah 10 tahun, dan akhirnya sekarang menjadi keluarga yang baik. Sekarang juga kadang-kadang main ke rumah gitu mereka gitu, dia sama anak-anaknya. Ya, mungkin itu jadi masalah yang berat sih bagi orang-orang yang mungkin yang pacaran beda agama sih. Tapi intinya kalau lu ngerasa itu komitmen lu itu baik seperti itu kan, kalau lu ngerasa itu cinta sejati lu, ya silakan diperjuangin gitu. Karena kita ini bukan masalah keagamanya gitu. Intinya pasti balik ke keretakan dari keluarga itu sendiri. Iya betul. Gara-gara hal seperti itu. Kalian juga sih, kalau kalian misalnya keluarganya memang erat kan itu berat. Kalau misalnya keluarga kalian agak renggang gitu mungkin bisa dipertimbangkan
bisa mengedepankan pasangan kalian juga. Kalau misalnya aku kan punya teman juga yang dari broken home atau apa gitu, dan pasangannya tuh baik banget. Jadi case by case, tergantung kasus, tergantung keluarga, tergantung personality ya, kalau menurut aku aja sih. Terus kalau si Night ini ya, lanjutan cerita tadi yang agak bingung tadi, yang mau nikah karena MBA itu si cowok yang ditaksir, si sepupunya temennya dia yang cewek. Si cowok ini tipe gaslight. Pas nembak itu gue lagi acara outing kantor, dan si cowok ini di rumah teman gue, jadi ngaku by chat. Si cowok ini bilang nanti malam lo gue telepon. Temen gue yang tahu ini seneng banget karena mikirnya bakal jadian sama si sepupu. Terus tiba-tiba si cowok ini kabur bawa mobil, nggak bisa dihubungin, ngaku mau bundir dengan cara mau nabrak anak kecil. Hah? Wah. Mau bundir kok ngajak orang? Wah, Jujur sih, ceritanya si Night ini agak muter, tapi I think aku paham si cowok ini intinya, wah, gaslight banget sih si cowok ini dia. tapi banyak sih orang yang gitu, Sir. Kalau kamu putus sama aku bakal bunuh diri nih, nah gitu. Ini aku ada satu cerita lagi, dan habis itu mohon maaf ya guys, kita tutup sesi malam ini karena Serenity. Iya. Jadi cerita terakhir ini kita keep an open mind aja ya di sini, nggak homophobe gitu. Jadi ini ceritanya, pernah pacaran sama satu cowok, ini cowok ya yang DM. Pernah pacaran sama satu cowok yang ternyata lagi LDR sama cowoknya yang di UK tadi itu. Terus ngomongin about same sex relationship in Indonesia, banyak yang kepaksa nikah tapi sering main sama cowok. Jadi mereka ada internalized homophobia nih. Waduh, berat nih bahasannya. Ini bakal lanjut ke keluargaan nih. Jadi kayak mereka nggak mau have sex, aku singkat jadi HS aja ya, HS sama cowok yang kelakuan feminin, padahal tampangnya cowok banget. Habis itu mostly itu om-om yang punya keluarga sama udah punya anak. Terus mereka tanya, kamu tetap mau jadi suka sama cowok? Nah di situ aku ngelihat kalau mereka nggak bisa jadi diri mereka sendiri dan iri sama diri aku yang nggak peduli sama stigma masyarakat. Wah, ceritanya gini nih. Tapi dia ada relationship goalnya juga, yaitu si cecenya atau kakaknya dia, nggak tahu lah, sister, dia bilang sisters marriage. Oh ya, kakak gue itu kenal sama cowok lewat Tinder. Intinya si cowok ini ngejar kakaknya ke UK, bucin banget, sama soulmate banget katanya dia iri sama relationship kakaknya itu. Tapi ini si cowoknya ini bisa dia pacar om tapi udah punya anak, bukan pacaran sih, berhubungan lah ya. Itu sangat susah sekali ya. Tapi kalau menurut gua itu sih masalah yang sering banget di Indonesia gitu kan. Betul nggak sih? Soalnya kalau misalnya di luar negeri gitu kan, kalau pernikahan seperti itu kan sudah legal gitu. Tapi kalau Indonesia karena hukum, agama, budaya gitu, itu jadi faktor-faktor yang membuat hal seperti itu ditolak gitu. Jadi kalau kan mungkin pernah gimana ya memiliki pengalaman seperti itu ya, mungkin kalau pindah ke negara lain dengan uang yang cukup boleh silakan ngelakuin apa yang menurut kalian itu baik menurut diri kalian. Aduh, si Naik parah banget. Baca bagian bawahnya, gue mau lu jujur sama gue mau nabrakin ini mobil tapi gue rem mendadak. Ternyata yang mau gue tabrakin anak kecil dan sekarang gue nggak akan gerak kemana-mana. Gila lu, tabrak diri tuh tabrak ke jangan nggak boleh nggak boleh endorse bunuh diri guys, nggak boleh, dilarang. Bunuh diri bukan jawaban ya guys, nggak boleh ya, apapun itu. Ini gaslighting, ini buruk, nggak boleh main-main menggunakan bunuh diri untuk apapun itu alasannya, nggak bagus. Betul. Karena kalau
misalnya lu bunuh diri itu kayak lu gimana ya, lu nggak ya, kita harus dewasa lah gitu. Setiap permasalahan pasti kan ada jawabannya gitu kan, tapi ya jalannya nggak bunuh diri juga gitu, karena pasti lu coba minta bantuan dari teman-teman lain, dari keluarga tentang masalah lu sendiri, karena pasti yang mempengaruhi dan dipengaruhi itu keluarga lu dalam hubungan lu jangan pisahin gitu, apalagi kalau untuk hubungan yang serius. Kalau menurut gua ya itu sih. Jadi guys, mohon maaf malam ini, aduh seru banget, jujur guys, seru banget malam Seru ini. banget sih. Banyak poin-poin yang kelewat malam ini karena cerita kalian ternyata seru-seru banget. Betul Dan banget. sampai-sampai hoax atau bukannya nggak cukup. Literally nggak cukup karena malam ini seru banget ceritanya. Cerita-cerita kalian juga panjang, kalian sangat interaktif dan sangat mendengarkan. Ada closing banget thoughts, gitu ya. Nevermore? Closing thoughts dari aku sih dalam gimana ya, intinya semua balik ke lu gitu. Lu itu harus dewasa dalam hubungan lu sendiri, karena pasti yang ngejalan itu ya lo sendiri. Tapi tentu lu harus berpikir rasional gitu dalam menyelesaikan suatu masalah, dalam mengerti pasangan lu gitu. Jangan sampai ngelakuin hal yang negatif, jangan sampai membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, itu sih. Dan juga jangan simp. Boleh ngomong gitu gak sih? Jangan terlalu simp gitu ya. Iya betul, jangan terlalu simp. Gak baik. Lu itu punya moral, lu itu punya harga diri, lu itu laki-laki. Mantap tuh. Kalau dari aku sih seimbangkan hati, logika, dan prinsip-prinsip kalian. Itu diseimbangkan semuanya, dan itu kalian bicarakan baik-baik dengan pasangan kalian. Itu menurutku dari awal itu harus udah di layout semuanya, harus udah di layout kayak gini gitu. Mungkin setiap orang beda-beda, tapi kalau aku sih menurutku kayak gitu aja. Betul banget Gitu. sih, betul banget sih. Ada yang nanya nih, kapan nih season 2 minggu depan? Tapi mungkin dengan topik yang berbeda sih ya, atau mungkin menyinggung dari topik ini juga ya. Kita nggak tahu, kita belum tentuin. Gimana guys kalau kita mau ngelanjutin relationship part 2 hari Minggu ini? Kita bicarain dulu nanti pasti. Asik kok. Gimana Pasti guys bakal kalau asik selalu kok. relationship part 2 podcastnya? Oke. Tapi guys, kita tutup dulu malam ini. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast On The Wave, talking about what's current. Itu saja dari kami. Keep calm and carry on. Lagu terakhir yang akan aku mainin adalah lagu Stupid Love by Lady Gaga. Enjoy. Enjoy.